Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu, dimanapun Bapak-Bapak dan Ibu berada pada hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan khotbah kita, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman Tuhan, dari kami supaya kami dapat memahami isi firman ini Tuhan, dan menjadi berkat buat kami. Dan Surah Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat mengerti isi firman ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nas kita diambil dari Kolose 3, ayat 5 sampai 11. Demikian ininya. Manusia baru. Karena itu, matikalah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mendengarnya uh, dan juga memeliharanya. Amin. Topik kita saya ambil di sini adalah menjadi manusia baru dalam Kristus. Artinya bahwa saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya ingin membawa kita merenungkan sebuah pertanyaan penting. Apakah hidup kita benar-benar mencerminkan perubahan yang benar, perubahan yang dibawa oleh Injil? Sekali lagi saya tanyakan, apakah hidup kita benar-benar mencerminkan perubahan yang dibawa oleh Injil? Banyak dari kita telah lama menjadi Kristen. Kita telah dibaptis. Kita melayani di gereja. Bahkan mungkin kita dikenal sebagai orang yang aktif secara rohani. Namun, jika kita jujur di hadapan Tuhan, mungkin kita akan mengakui bahwa ada banyak hal dalam hidup kita yang masih belum berubah. Yaitu, kita mungkin masih bergumul dengan dosa yang sama. Atau kita juga mungkin masih cepat marah, sulit mengampuni, atau hidup dalam kepahitan. Atau kita juga masih mudah tergoda oleh hal-hal duniawi. Atau kita juga masih hidup dengan mentalitas lama, cara berpikir lama, atau kebiasaan lama. Lalu di mana kuasa Injil itu? Bukankah Injil seharusnya mengubah hidup Bapak dan Ibu? Bukankah iman kepada Kristus seharusnya membentuk kita menjadi pribadi yang baru? Bukankah Roh Kudus telah dicurahkan untuk memampukan kita hidup dalam kekudusan? Saudara-saudara yang terkasih, hari ini melalui surat Paulus kepada jemaat di Kolose, Tuhan ingin membuka mata kita dan juga hati kita bahwa hidup Kristus, hidup sebagai Kristen bukan sekedar ritual, bukan sekedar pengetahuan, dan bukan sekedar status rohani. Hidup sebagai Kristen adalah hidup yang diubahkan, hidup yang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru.
Hidup Kristen adalah hidup yang berproses menjadi semakin serupa menjadi Kristus setiap hari. Kalau kita belajar dari kitab ini, kita bisa bagaimana kondisi gereja Kolose. Hari ini ada sebagai cerminan juga bagi kita hari ini. Di mana di sini bahwa jemaat Kolose hidup di tengah budaya yang mirip dengan zaman kita sekarang, yaitu budaya yang kacau secara moral, campur aduk secara spiritual, dan sangat berorientasi pada diri sendiri. Mereka hidup di tengah campuran ajaran filsafat Yunani, mistisisme, dan juga peraturan agama Yahudi yang keras. Di tengah kekacauan itu, Paulus menulis surat yang menekankan bahwa semua yang mereka butuhkan telah mereka miliki dalam Kristus. Bahwa identitas mereka yang sejati bukan lagi ditentukan oleh budaya atau agama lama mereka, tapi oleh kesatuan mereka dengan Kristus yang telah bangkit. Begitu pula dengan kita hari ini. Kita hidup di zaman di mana orang percaya menghadapi tantangan yang luar biasa. Kita hidup di tengah arus dunia yang mempromosikan kenikmatan instan dan juga kenikmatan dan juga kebebasan tanpa batas. Kita digoda untuk kompromi, menyembunyikan dosa demi reputasi, atau menoleransi kejahatan demi kenyamanan. Kita tergoda untuk membangun identitas kita berdasarkan pekerjaan, membangun identitas kita berdasarkan penampilan, dan juga membangun identitas kita berdasarkan media sosial, bukan dalam Kristus. Tuhan tidak ingin bertahan, Tuhan ingin berubah. Kita bisa pelajari di Kolose 3 ayat 5 sampai 11 ini. Itu adalah sebuah seruan kasih dari Allah yang ingin melihat umatnya hidup dalam kemerdekaan sejati. Bukan hidup terikat pada dosa, bukan hidup dalam kemunafikan, tapi hidup sebagai manusia baru yang diperbarui dari hari ke hari. Paulus tidak hanya memberi daftar dosa yang harus ditinggalkan, tapi menunjukkan bahwa pertobatan itu dimungkinkan karena kita telah mati dan bangkit bersama Kristus. Bahwa hidup lama kita telah disalibkan dan hidup baru kita tersembunyi dalam Kristus. Kita tidak sedang diajak untuk menjadi lebih baik dari kemarin, tapi untuk menjadi ciptaan baru, suatu transformasi total yang hanya mungkin terjadi ketika kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Kristus dan membiarkan Roh Kudus mengubah seluruh hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang Tuhan inginkan dari khotbah hari ini adalah bagaimana Tuhan ingin membongkar setiap dosa tersembunyi yang masih kita toleransi. Bagaimana juga Tuhan ingin menghidupkan kembali kesadaran rohani bahwa kita dipanggil untuk hidup kudus. Tuhan juga ingin menolong kita mengenali siapa kita dalam Kristus, agar kita hidup keluar dari identitas itu, bukan sekedar dari usaha kita sendiri. Dan juga Tuhan ingin membentuk gereja menjadi komunitas baru yang mencerminkan kerajaan Allah di bumi. Bapak dan Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa melihat di sini di Kolose 3 ayat 5 sampai 7 ini, kalau kita berikan, yaitu karena itu matilah dalam dirimu. Kalau kita baca ayat 5, karena itu matilah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Mengapa Paulus menyerukan matikanlah? Kata matikanlah dalam bahasa aslinya dikatakan nekrosate, yaitu merupakan perintah akris, atau perintah auris yang imperatif. Artinya tindakan tegas dan total, bukan sekedar
bertahap atau simbolik. Ini bukan reformasi kecil, ini adalah revolusi total dalam roh, jiwa, dan tubuh. Dosa bukan hanya masalah perilaku. Dosa adalah masalah penyembahan yang salah. Keserakahan, kata Paulus, adalah penyembahan berhala. Ini mengungkapkan realitas rohani bahwa dosa terjadi ketika kasih. Dosa terjadi ketika pengabdian. Dan juga dosa terjadi ketika ada rasa takut kita salah arah dari Allah kepada hal ciptaannya. Lalu dosa-dosa apa yang kita lihat di sini? Dan kita artinya apa? Yang pertama tadi disebutkan dosa percabulan, yaitu porneia, yaitu segala bentuk aktivitas seksual yang bertentangan dengan kehendak Allah, baik nyata maupun virtual. Kenajisan, yaitu pikiran, tontonan, percakapan yang kotor, dan tidak memuliakan Tuhan. Dan ketiga, hawa nafsu dan keinginan jahat. Artinya adanya dorongan internal yang terus-menerus menentang kekudusan. Dan juga dosa kepada keserakahan, yaitu hasrat untuk terus-menerus memiliki lebih, walau harus mengorbankan integritas, kasih, dan ibadah. Semua ini bukan dosa kecil. Di ayat 6 berkata demikian. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Artinya di sini saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa ini serius. Kita tidak bisa bersahabat dengan dosa dan mengharapkan kehadirat Tuhan tetap menyertai. Lalu bagaimana caranya? Dosa harus dimatikan, bukan dinegosiasi. Tidak ada pertumbuhan rohani tanpa pertobatan yang mendalam. Tuhan tidak hanya ingin kita berhenti berbuat dosa, tapi membenci dosa seperti Dia membencinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca di ayat 8 sampai 9, ayat 8 mengatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Di sini kita belajar bagaimana ada dua bagian yang kita pelajari di sini, yaitu adalah dosa sosial yang menghancurkan komunitas, di mana di ayat 5 menyoroti dosa pribadi dan seksual. Sementara di ayat 8 dan 9 membahas dosa-dosa yang merusak komunitas dan hubungan antar sesama, yaitu marah dan geram. Di sini artinya adalah marah dan geram di sini adalah reaksi emosi yang tak terkendali, yang sering disimpan lalu meledak dalam kata dan juga tindakan. Juga di sini kita pelajari kejahatan, atau artinya kekia, niat untuk menyakiti, baik dengan tindakan ataupun diam. Juga dosa fitnah dan kata-kata kotor, yaitu adalah ucapan yang menghina, merendahkan, menyebarkan kebencian. Juga di sini disebutkan adalah saling mendustai, yaitu ketidakjujuran yang merusak kepercayaan dan persatuan dalam tubuh Kristus. Dan juga kita pelajari di sini adalah di ayat 8 ini adalah alasan Paulus menekankan ini. Di dalam gereja, saudara-saudara, kasih bukan sekedar perasaan. Kasih tampak dalam cara kita berbicara dan memperlakukan satu sama lain. Gereja tidak akan pernah bertumbuh jika anggotanya saling memfitnah, saling berbohong, atau saling bersikap penuh amarah. Dan apa yang harus kita lakukan? Latihlah mulut kita menjadi alat berkat, bukan peluru yang melukai. Jujurlah meski menyakitkan. Lebih baik terluka oleh kebenaran daripada dibuai kebohongan. Biarlah gereja menjadi tempat kesembuhan relasi, bukan tempat untuk berperang.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat 10 dikatakan, dan telah menggariskan dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Nah, di sini diajarkan adalah ada dua hal, yaitu tentang metafora, yaitu mengenakan. Mengenakan manusia baru bukan berarti kita memakai kostum religius, tapi mengalami transformasi dari dalam keluar. Seperti pakaian menggambarkan identitas seseorang. Demikian pula manusia baru. Yang ini adalah menampilkan siapa kita di dalam Kristus. Dan yang kedua adalah manusia baru, artinya proses dan tujuan. Di mana terus-menerus diperbarui, artinya proses pembentukan ini tidak instan. Ini berjalan seumur hidup. Kita tidak langsung sempurna, tapi kita terus bertumbuh. Dan menurut gambar penciptanya, artinya adalah manusia baru adalah cerminan dari Allah. Inilah pemulihan imago Dei, itu citra Allah yang rusak oleh dosa, dipulihkan dalam Kristus. Lalu bagaimana kita bisa menerapkannya? Yaitu kita bisa melihat bahwa Roh Kudus bekerja dalam setiap musim hidup kita untuk menjadikan kita serupa Kristus. Juga pengetahuan akan Allah bukan hanya doktrinal, tapi relasional dan transformasional. Juga kita bisa melakukan bangun kebiasaan rohani, yaitu seperti doa, pembacaan firman, juga pengakuan dosa, dan juga persekutuan kudus. Di ayat 11 kita pelajari sini, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang yang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Artinya di sini ada dua hal, yaitu inilah visi Allah bagi gereja. Di mana di ayat 11 ini, Paulus mengumumkan pembaruan sosial dan spiritual yang radikal. Semua pembatas yang memecah belah dunia, seperti etnis, sini ditulis Yunani maupun Yahudi, seperti agama, sunat dan tak bersunat, mulai budaya seperti barbar dan Skit, atau mengenai status sosial, budak atau merdeka. Semuanya tidak berlaku dalam Kristus. Dan juga kita bisa belajar di sini dari sebelah sini bahwa Kristus adalah pusat, bukan identitas nama kita. Dari sini diajarkan bagaimana kita bukan lagi ditentukan oleh masa lalu, masa latar belakang, atau status ekonomi. Kita semua disatukan oleh darah Kristus. Itulah dasar identitas kita. Lalu apa yang kita harus lakukan? Yaitu adalah bangunlah gereja yang inklusif, bukan eksklusif. Jangan hakimi orang berdasarkan penampilan, maupun latar belakang, maupun atau masa lalu. Gereja harus menjadi tempat pemulihan, bukan penghakiman. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 5 sampai 11 ini, kita tidak bisa lagi hidup biasa-biasa saja. Firman ini adalah panggilan yang kuat, serius, dan penuh kasih. Panggilan untuk keluar dari kehidupan lama dan masuk ke dalam identitas surgawi yang telah Tuhan sediakan bagi kita dalam Kristus. Kita bukan lagi milik dunia. Kita bukan lagi manusia lama. Kita adalah manusia baru, ciptaan baru dalam Kristus. Namun, hal ini menuntut satu hal dari kita. Tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru. Lalu apa yang kita pelajari dari firman hari ini? Ada 5 hal yang kita lihat. Itu poin pertama adalah dosa harus dimatikan, bukan dinegosiasikan. Artinya matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Itu di Kolose 3:5. Pertobatan sejati bukanlah sekedar meninggalkan sebagian dosa, tapi mematikan semuanya secara total. Dosa adalah musuh, bukan teman. Selama kita membiarkan dosa hidup dalam sudut hati kita,
kita tidak akan pernah mengalami kemerdekaan penuh dalam Kristus. Poin kedua adalah identitas kita adalah di dalam Kristus, bukan dalam diri kita. Artinya, disebutkan seperti di Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Kamu telah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Artinya kita bukan lagi budak masa lalu, trauma atau kegagalan. Kita bukan sekedar orang yang berusaha menjadi baik. Kita adalah manusia baru, diciptakan ulang dalam citra Kristus. Hidup yang sejati hanya ditemukan dalam pengenalan Dia. Poin ketiga yang kita pelajari di sini adalah perubahan adalah proses yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang dikatakan yang terus-menerus diperbarui. Kita tidak berubah dalam semalam, tapi kita juga tidak boleh stagnan. Roh Kudus bekerja terus-menerus, membentuk kita dari dalam. Tugas kita adalah berserah dan taat setiap hari. Poin keempat adalah ucapan dan relasi kita menunjukkan siapa kita sembah. Seperti di Kolose 3:8, buanglah marah, berani, kejahatan, atau fitnah. Hidup Kristus, hidup sebagai seorang Kristen, tidak bisa dipisahkan dari cara kita berbicara dan memperlakukan orang. Jika Kristus benar-benar hidup di dalam kita, itu akan tampak dalam ucapan yang membangun dan relasi yang penuh kasih. Poin kelima adalah Kristus adalah segalanya, pusat kesatuan gereja. Seperti Kolose 3:11 mengatakan, Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Tidak ada perbedaan yang memisahkan kita, baik etnis maupun status sosial maupun budaya. Dalam Kristus kita adalah satu. Gereja harus menjadi gambaran dunia, di mana Kristus menjadi pusat, bukan manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah saudara-saudara akan melakukan hidup seperti biasa setelah mendengarkan firman ini? Atau apakah Bapak dan Ibu akan membiarkan dosa yang tersembunyi tetap mengikat Bapak dan Ibu? Ataukah apakah Bapak dan Ibu puas dengan kehidupan Kristen yang dangkal dan tidak berubah? Atau apakah Bapak dan Ibu akan berkata, Tuhan, ubahlah, bentuk aku, matikan manusia lamaku, aku ingin mengenakan manusia baru dan hidup bagimu. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus, Bapak-bapak dan Ibu bisa berbicara, berdoa. Demikian, Tuhan Yesus, aku sadar bahwa aku seringkali hidup seperti manusia lama. Aku mengaku dosaku di hadapan-Mu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Hari ini aku bertobat. Aku tidak mau hidup dalam kepura-puraan. Aku ingin sesungguh-sungguh mengenakan manusia baru. Bentuklah Tuhan. Perbarui aku Tuhan. Jadikan aku serupa Engkau. Dan demikianlah kalau Bapak-bapak berdoa. Dan saudara-saudara, jika hari ini Bapak-bapak dan Ibu bertobat dengan sungguh, artinya Tuhan mulai bekerja. Hidup kita akan mulai diperbarui. Prosesnya tidak selalu mudah, tapi Tuhan selalu setia. Ini adalah janjinya di Filipi 1:6. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Kristus adalah segalanya. Maka biarlah hidup Bapak dan Ibu kita semuanya menjadi segalanya bagi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang baik ini Tuhan, mengingatkan kami supaya kami berlaku baik kepada-Mu Tuhan. Jauhkanlah kami segala dosa-dosa ya Tuhan yang menyakiti hati-Mu ya Tuhan, dan selalu tulus di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.